Semangat pagi. Pokoknya kalau seasonnya saya pasti banyak hadiah ya. Tapi sepi loh. Waduh, seasonnya saya banyak hadiah tapi sepi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Herudin, tapi biasa nama beken saya siapa yang tahu? Wali. Wah, ibu ini nih semangat mulu nih, kayak ngefans sama saya nih. setiap ada saya pasti ada ibu ini ya. Bagaikan oh, bagaikan gula dan semut ya. Ibu bilang saya apa? 50.000. Wah, pokoknya kalau sama saya pasti hadiahnya banyak aja. Oke, Bu, keren ya. Oke, next slide. Ah, next, Mas Rian. Oke, nah nih perkenalkan nama saya teman-teman ya. Saya asli Cirebon. Tadi temanya apa? From Zero to Hero. Sama Cirebon, Pak. Oke, Pak. Cirebonnya di mana, Pak? Oh, Cirebon. Nah, saya lahir di Cirebon, teman-teman, 1 Maret 88. Siapa yang di sini kelahiran tahun 88? Jangan ngaku-ngaku. Mentang-mentang pengen dapat hadiah ngaku-ngaku. Saya tahun 88 lahir, saya semua sekolahnya dari SD sampai ya semuanya di Cirebon sampai perguruan, terus pindah ke Jakarta tahun 2009 dan saya bekerja di 2010 sampai 2016 di Diamond Cold Storage, jadi perusahaan yang buat es krim ya di Cibitung. Terus saya pindah wirausaha jadi ownernya Bosco Laundry, terus 2020 sampai sekarang di Koi Indonesia. Next. Nah, ini dulu nih, saya masih kurus, masih unyu-unyu, ya. Ya. Sekarang saya udah bengkak. Nah, ini dulu tempat usaha saya. Tapi pas zamannya COVID memang turun ya, apa namanya, laundry itu. Jadi makanya saya close, dan saya fokus di Koi. Next. Next. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi saya itu berawal dari karyawan, tapi saya tipikal orang yang tidak pernah puas dalam satu posisi. Jadi dalam arti dulu tuh pengen jadi karyawan tetap itu kan susah ya. Saya udah jadi karyawan tetap malah resign. Terus saya buka Bosco Laundry. Saya buka laundry lah ceritanya gitu. Udah punya 3 cabang, alhamdulillah tutup semua. Karena COVID. Serius ya, karena COVID, bukan karena sayanya nggak bisa ngelola, tapi karena COVID dan memang harus butuh dana segar ya, jadi makanya saya close. Dan sampai sekarang saya di Koi Indonesia dari tahun 2020. Oke, next. Nah, inspirasi saya jelas, yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga kamu. Bukan ibu ya, Bu, kamu. Kamu semuanya di sini. Jadi inspirasinya saya adalah teman-teman semua di sini ya, teman-teman yang mau maju di Koi Indonesia. Semangat. Semangat. Next. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Cirebon kota apa julukannya? Udah, nggak ada yang ngacung ya, nggak jadi deh. Nih, teman-teman, nih saya dulu ya. Dulu itu di bulan Agustus saya mulai bertemu dengan pujaan hati ya. Dulu saya kurus, tapi istri saya nggak kurus-kurus. Jadi makanya, jadi makanya inilah dulu teman-teman saya apa namanya masih ya sampai sekarang pun juga masih makan di pinggir jalan. Cuman memang awal mula kita ketemu itu memang nggak sengaja ya. Jadi saya ketemu sama istri saya, prosesnya cepat, sebulan udah nikah. Iya, sebulan udah nikah. Nggak ada tuh pacaran-pacaran. Apa tuh pacaran-pacaran ya kan? Ngabis-ngabisin duit doang ya kan? Nah, ini saya video call nih dulu nih. Waduh, udah kayak orang Arab ya, mukanya ganteng banget gitu. Nah, istri saya tuh mukanya setengah tuh, ya kan? Nah dulu saya masih di laundry. Nah kemana-mana saya naik motor nih teman-teman. Nah ini perjuangan saya nih dulu nih. Sebelum kenal Koi, baru kenal calon istri saya tuh kemana-mana naik motor. Motornya motor apa tahu? Salah, ini motor Beat. Minjem motornya. Udah Beat pinjem lagi kan? Nah sebelum Aerox, nih nanti ada penampakan di belakang. Tuh kan. Nah ini kemana-mana saya naik motor teman-teman. Pokoknya dari mulai kita pacaran sampai nggak ada pacaran, nggak ada pacaran. Saya sebulan kenal, kemana-mana naik motor, sampai join di Koi pun kemana-mana naik motor. X. Nah saya
Ya, ini PDKT ya. Terus saya menikah di tahun 2020 September, kenal Agustus, September 2020 sudah menikah. Nih, dulu saya ngontrak di sini RS9. Ada yang tahu kepanjangannya RS9? Ah, nggak ada yang mau ngacung. RS9 rumah sangat-sangat sederhana, sampai-sampai selonjoran saja susah. Jadi benar-benar sempit. Buka itu udah kasur, terus belakangnya udah apa namanya, toilet, ya. Jadi waktunya di situ-situ aja, nggak keluar kemana-mana. Next. Nah ini rumahnya ini dicondet, nih teman-teman ini bisa lihat nih. Sampai saya tutup gordeng aja, nggak, saking nggak punya duitnya, berdua nih pas nikah ini pakai kain mayat. Tahu batik yang buat mayat itu? Kain jarik yang buat mayat. Yang kalau ada orang meninggal batik, pakai batik itu, nah pakai itu. Tuh, ya. Sebulan 1,3. Ibu kalau mau kontak di sini boleh hubungin saya. Next. Iya, karena masih kosong, Bu. Itu punya saudara saya sendiri. Serius. Nah, ini saya ketemu di KOE tahun 2020, start ketemu sama GM yang pertama, terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, inilah Aerox Legend yang teman-teman ya perbincangkan. Tepuk tangan buat Aerox. Ya, oke. Saya join KOE tahun 2020. Ya, apakah gampang? Ternyata tidak, susah. Next. Nah, nih teman-teman, dulu zamannya saya film apa, GGS ya, ganteng-ganteng apa yang pakai banyak motor itu, nah, ganteng-ganteng Sekong. Ganteng-ganteng serigala ya teman-teman ya. Dulu zamannya lagi sering motoran, makanya saya nggak pernah punya mobil. Nah, kemana-mana saya bawa ini teman-teman. Teman-teman ada nggak yang ngalamin kayak saya? Udah naik motor, bawa strom diikat, ada nggak? Mungkin lebih lebih ini ya, lebih enak sekarang pakai mobil ya kemana-mana ya. Nah, pakai bajai lebih enak gitu kan. Saya kemana-mana naik motor teman-teman, diikat di belakang, stromnya dikarungin. Kadang saya suka lupa mana istri saya, mana strom. Kadang saya lupa ngarungin. Jadi itu ya teman-teman. Jadi memang perjuangan kita itu dari zero, bener-bener zero to hero ya. Parah ya. Tapi memang kalau saya happy aja ya, nggak usah inilah, nggak usah jelimet lah, hidup kita udah jelimet, makanya happy happy aja. Nah kemana-mana teman-teman ya, kemana-mana nih saya pakai motor diikat ya kan, terus ditenteng-tenteng strong. Nah inilah closing pertama saya di rumah dinas Ridwan Kamil sama di Pangdam Jakbar. Pokoknya total itu nggak di bulan pertama, tapi itu di bulan ketiga saya sekitar 65 unit. Of course dong. Nah, bulan ketiga. Bulan pertama, saya nawarinnya ke siapa? Kakak saya, teman dekat saya, tetangga saya. Closing nggak? Alhamdulillah nggak ada yang closing. Sampai sekarang kakak saya juga kalau saya temuin, dari mulai saya naik Aerox, sampai sekarang naik si Lion 7, ya, ke sono, belum beli juga teman-teman. Susah ngomongnya. Tapi ya balik lagi ya, kita nggak boleh musuhin saudara ya. Jadi tetap aja gitu loh, nggak usah lah, biarin aja nggak beli, karena kan itu memang haknya dia mau minum pakai apa ya kan. Tapi kita tetap edukasi ya. Ini pokoknya teman-teman ya perjalanan hidup saya, jadi kemana-mana naik motor sama istri saya. Next. Nah, ini mobil pertama saya nih teman-teman, Kia Rio. Jadi ada yang nanya, Pak, Aeroxnya kemana? Nggak ada, Aeroxnya saya jual buat event ini. Gitu. Jadi memang Aerox bersejarah, ya kan. Terus akhirnya pas saya punya duit lagi, saya sekarang beli motor lagi. Tapi bukan Aerox sih, motornya NMAX, beda lah. Ya, ini ya teman-teman ya, mobilnya kecil. Jadi teman-teman kalau misalkan naik mobil itu, saya harus buka atap dulu biar bisa nafas. Kecil banget mobilnya. Jadi memang hanya cukup untuk 2 orang, dan belakangnya itu kadang suka bawa air purifier. Nah ini teman-teman prospek saya ini bangun tim saya. Nah teman-teman gimana ngebayangin ya, saya sama istri saya jalan berdua, kalau saya prospek, istri saya yang nemenin anak saya, ya kan? Kalau istri saya yang lagi ngajar, tuh lihat di pojokan, ya, saya yang gendong anak saya. Wah, bawa repot. Kadang lagi ngomong, pup,
tipis. Aduh, iya, punya ART, mau punya ART, gajinya kita nggak cukup buat bayar mereka kan, 2,5 juta mungkin lah ya. Tapi ya sudah, kita nikmatin saja gitu loh. Ada nggak yang lebih sengsara daripada saya? Ada ya. Nggak ada lah ya, jangan ya. Jangan sampai ada ya. Jadi makanya ini teman-teman, kita bangun dari mulai di Fatmawati nih, yang sebelah sana pojok ya. Teman-teman bisa lihat itu saya ngobrolnya di Fatmawati ini mending dapat ruangan gede. Fatmawati kecil. Tuh, lihat. Udah kayak orang kuliah, berapa orang? Nah, kayak kan? Nah nih, dulu saya nih, bangun tim dari nol, datengin orang, dan itu nggak gampang, butuh proses. Makanya di sini itu butuh kesabaran yang ekstra, ya. Jangan dikit-dikit nyerah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit tidak sadarkan diri, kolaps. Jangan. Karena masih banyak banget di sini dinamikanya di Kowo itu yang harus kita pahami ya, teman-teman. Next. Oke, nah nih, coba berapa tahun saya dari HP ke HM? Ya, saya HP tadi tahun berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun, Bu? 3 tahun. Bu dapat hand cream. Ya, biar kulitnya nggak hitam. Ya, 3 tahun ya teman-teman. Jadi makanya di sini tidak perlu siapa yang cepat, tidak perlu siapa yang buru-buruan naik, tapi slow aja, slow jalanin prosesnya, tetap rekrut. Di tahun 2023 Oktober saya naik jadi HM. Jadi butuh waktu 3 tahun, ya. Jadi teman-teman sekarang yang belum HM masih proses membangun, santai saja, tidak usah buru-buru, tidak usah merasa susah ya. Enjoy aja jalannya, enjoy, ikhlas yang penting ya. Nah, nih, terus di tahun 2024 saya naik menjadi seorang sales manager dengan waktu itu sekitar, tepuk tangan Ibu, satu. Jadi dari HM ke SM itu butuh 1 tahun, tapi dari SM inilah saya bisa melahirkan SM-SM lain di bawah saya. Jadi bererot tuh naiknya, ya kan? Nah itu jadi kuncinya adalah ya, sabar. Oke ya, next. Nah, ini teman-teman bisa lihat nggak penghasilan saya berapa? Kurang gede ya. Nah, ini di HM saya sebulan itu bisa dapat sekitar 50 juta sampai 56 juta terakhir ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jadi HM itu memang harus punya tim yang banyak, tim yang kuat, biar dapatnya juga seperti ini, karena ada beberapa program yang harus kita dapat gitu kan. Next. Nah, ini komisi saya sebagai seorang SM. Berapa? 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya? 148 juta rupiah. Ya, alhamdulillah. Ya, senang ya? Ya. Coba istri saya ditutup dulu matanya biar nggak bisa ngeliat di depan. Tapi tetap ya, uang istri adalah uang istri, uang suami. Nah, kenceng banget ngomong. Waduh, saya di demo nih. Next. Nah, nih apa aja yang saya dapat ya teman-teman. Rumah 1,6 M lunas, punya kendaraan cash, hutang 1 M sebelum nikah juga sudah lunas. Bukan buat nikah tapi ya, hutang yang sebelumnya itu udah lunas, terus deposito bertambah sudah pasti, memberangkatkan umroh orang tua kapanpun ya. Nah, setiap tahun biasanya saya sudah jadwalkan sama istri saya itu mungkin 4 atau 5 orang kita berangkatin umroh dari keluarga sendiri. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau umroh boleh hubungin saya, asik. Tapi bayar ya. Oke, next. Nah ini kemarin saya berangkat haji juga, tes tanpa hutang untuk berangkat di berangkat Pak Haji Ali ya. Dulunya saya tukang martabak ya, jadi makanya sekarang jadi tukang kowe. Ya. Oke, next. Nah, teman-teman dulu saya jalan sama istri saya tuh baru nikah sehari, itu cincin kawinnya dijual. Saya beli 7 juta, tapi pas saya habis nikah, saya waktu itu punya uang 15 juta ya. Terus buat cincin kawin 7 juta, buat biaya nikah 8 juta. Buat nikahnya gampang lah, simpel gitu,
nggak rame-rame karena memang ngundang hanya 30 orang di hotel dan itu juga pas waktu PSBB ya. Dulu zaman-zamannya PSBB itu. Nah, ini dulu kemarin sekarang nikah besoknya kita langsung ke toko emas jual lagi cincinnya. Sedih nggak teman-teman? Sedih. Saya aja main nangis sekarang. Sedih loh beneran. Tapi emang sedih. Saya baru bisa kegantiin ini di tahun keempat saya di Kuwait tahun 2024. Tuh ya, baca ya. Maaf ya Mi, baru bisa digantiin mas kawinnya. Dulu saya beli buat istri saya berapa? 7 juta. Sekarang 7 juta 100. Naik 100 berarti kan? Ya, hebat ya. Tapi lihat dong, weh, batunya banyak, batu akik itu. Nah, ini juga saya kemarin baru beli cash mobil BYD Sea Lion, jadi ini saya bukan bermaksud ria, tapi congkak aja. Nggak, saya cuma ngasih teman-teman inspirasi buat teman-teman bisa jauh lebih baik daripada saya. Karena memang saya dulu jalannya di jalan apa namanya mengerjakan kol itu susah. Makanya teman-teman mungkin yang jauh lebih enak hidupnya bisa lebih daripada saya. Kayak dulu emang saya susah banget mau makan aja mikir-mikir. Kadang beli pecel lele aja dibagi dua gitu. Nasinya dibagi dua, pecel lelenya dibagi dua, sedih deh pokoknya. Pokoknya fokusnya waktu itu buat bayar utang. Bayar utang. Alhamdulillah setahun udah selesai. Pokoknya utang yang paling utama kita harus bayarin. Setelah utang lunas, nah rezeki kita pasti bertambah terus. Ya, yang penting kita bayarnya ikhlas. Ya, ini teman-teman ya baru kemarin kenapa saya perlu mobil listrik karena ganjil genap ya, biar nggak repot juga. Jadi makanya saya beli satu lagi mobil listrik. Oke, next. Nah, total pendapatan saya di Kuwait berapa? 2,8 M. Tapi ini tenang teman-teman, ini paling kecil menurut saya dibanding SM yang lain. Kalau SM yang lain 1 tahun udah dapet ini, ya join di Kuwait. Tapi saya butuh sekitar 5 tahun dapat ini. 2,8 M. Alhamdulillah ya. Tapi ini di luar yang istri saya dapat. Ya, istri saya ada di sini? Oh, nggak ada. Alhamdulillah. Aduh, kenceng banget. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya. Jam berapa nih? Setengah 11. Mengapa kita harus yakin di Kuwait Indonesia? Yang pertama apa? Produknya bagus dan dibutuhkan masyarakat ya. Metode pembayarannya meringankan customer ya. Terus after sales-nya terjamin oleh Kuwait. Komisinya menjanjikan bisa 100 juta per bulan. Teman-teman bisa lihat komisi saya kan bisa 140 juta. Terus jenjang karirnya bisa diraih. Yang penting kuncinya sabar ya teman-teman. Saya punya pertanyaan. Masih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bagiin aja lah, banyak banget ini. Saya punya pertanyaan teman-teman. Teman-teman, tadi saya sebutin ya, kalau misalkan saya itu join di Kuwait itu tahun 2020. Berapa unit closingan pertama saya di 3 bulan? Ibu yang pakai kerudung. 60 berapa? 60. Yeay, betul. Ya pokoknya ibu kalau sama saya banyak hadiah aja. Bu, maaf bu. Ya. Tutupnya nggak ada. Happy ya, dapat hadiah ya. Oke. Sebelum saya punya motor Aerox, saya punya motor apa? Tadi dulu, jangan ngomong dulu. Oke, betul. Bagi-bagi hadiah aja kan ya, enak ya. Bu, ya, buat sampoan. Itu hand cream bu, salah. Oke, masih ada 2 lagi teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi kuncinya harus di Kuwait harus sabar ya, harus sabar ya karena memang banyak hal kita ketemu teknisi di lapangan nggak bisa pasang apa segala macam pokoknya ya. Kadang kita juga kayak saya pernah nawarin teman saya
itu 2021. Dia baru beli 2023. 2 tahun bayangin. Karena ada apa? Karena ada kejadian suaminya itu pergi keluar kota. Dia butuh air minum, pulang kerja malam-malam nggak ada. Alfamart di bawah sudah tutup karena dia di apartemennya. Tiba-tiba dia telepon saya, masih jualan kowe nggak? Masih. Ternyata gue butuh nih, ya kan, suami saya lagi keluar kota dan di Alfamart di bawah tutup, nggak bisa nganterin air. Akhirnya beli. Jadi tergantung gimana kitanya ya, bisa ngomong atau enggak gitu ya ke konsumen ya. Jadi kalau kitanya bisa ngomong, bukan tidak mungkin 2, 3 tahun atau 4 tahun juga mereka bisa mengerti kita, benar nggak? Yang penting kitanya branding diri kita dulu ke bahwa kita di Kowe, ya. Jadi teman-teman, kemarin saya ketemu tim yang dia curhat susah banget jualan di Kowe. Nah, teman-teman harus bisa mulai sekarang buka wawasan ya. Maaf nih, sekarang udah ada zamannya media sosial, ada TikTok, terus ada Instagram gitu loh. Kalau bisa nih teman-teman, ini usul dari saya nih, kalau bisa teman-teman kalau misalnya mau prospek ketemu orangnya, jangan di WA atau di telepon. Saya punya produk baru nih, bla 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 bla, by phone. Itu biasanya ngena. Kalau kita ketemu orangnya, kita bisa ngobrol langsung, itu biasa lebih ngena ya. Terus kalau bisa punten banget. Kalau misalkan prospek, jangan apa ya, jangan mengharapkan orang itu harus beli sekarang. Terus jangan menjual kesedihan, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita value-nya bisa naik ketemu konsumen. Jangan, aduh lu harus beli dong buat makan nih, buat, jangan ya teman-teman ya. Jadi buat value kita lebih naik lagi, lebih bagus lagi ya. Pokoknya ada yang tadi tahu kelahiran tahun saya? Wah ibu, tepuk tangan buat ibunya. Oh, ini satu lagi. Ada yang tahu tadi anak saya perempuan apa laki-laki? Wah betul. Ibu ini HM loh. Tapi nggak apa-apa. Kok ibu gimana nggak tahu? Ibu setiap bulan main ke rumah saya. Tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan nanti akan ada sesi selanjutnya yang akan diinfokan yang lebih bagus lagi mengenai teknis pemasangan POE dan water purifier. Teman-teman terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat SN Ali yang telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Intinya apa Bu? Kita harus tetap sabar dan konsisten. Walaupun saat ini belum berhasil, terus tabur dan tabur, pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata dari SN Ali dan teman-teman semuanya yang sudah menjadi HM. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan edukasi ya. Ini sering banyak ditanyakan di lapangan. Setelah closing, kadang dibiarin ya. Nanti pendingan apa instalasinya, AP, WP, dan POE. Nah ini kita tidak lama lagi akan langsung diedukasikan oleh Ibu Rina. Untuk itu kami persilakan. Beri aplaus buat Ibu Rina. Pagi. Semangat nih Bapak yang di depan. Oke, tadi kita udah mendengarkan ya dari SM kita, SM Ali. Sekarang kita masuk ke bagian standarisasi instalasi WP dan POE. Nah, di sini yang baru benar-benar bergabung siapa ya?
Oke. Yang sudah jual WP siapa? Udah banyak mungkin ya, pasti udah pernah jual WP ya. Oke, di sini nanti kita buka pertanyaan nggak ya, Mas Ali nanti? Nggak ya? Oke. Oke, jadi di sini saya hanya mengedukasi ya sebenarnya karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih WP saya ini kenapa setelah saya key in prosesnya sudah lama gitu ya. Tapi akhirnya harus terbatalkan. Apa sih permasalahan yang terjadi ya di lapangan? Karena di Kowe itu memang ada standar-standarnya yang harus kita ketahui sebagai XP di lapangan ya. Oke, next. Nah, ini salah satunya ya yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan edukasi kepada calon customer kita ya. Pertama, kita harus menanyakan ya, setelah kita menjelaskan apa itu WP, bagaimana kelebihannya dan keuntungannya secara ekonomis. Nah, ini tidak ada salahnya kita tanyakan karena kan kita ketemu dengan calon customer ini bisa di mana saja, kemungkinan di rumah customer, kemungkinan kita ke kafe atau di mana tempat ya yang mungkin kita tidak mengetahui secara pribadi bagaimana kondisi air di rumah calon customer kita ini. Nah, supaya apa yang kita edukasi tadi bisa terjadi penjualan atau net sale dan kita nantinya dapat komisi, ini harus kita perhatikan ya. Salah satunya sumber airnya. Nah, jadi kita harus tanyakan apa sumber air yang digunakan oleh calon customer kita ini. Nah, yang diperbolehkan, yang memang boleh digunakan oleh si Koe itu air pump dan air tanah. Ya, itu harus kita tanyakan dulu air apa. Terus yang kedua, kalau belum kedua ya, kalau air tanah kita tanyakan juga apakah mereka mempergunakan toren. Karena ini sangat membantu ya. Jadi harus mempergunakan toren ya. Nah, yang kedua, kita tanyakan lagi tentang kelistrikannya. Ya, kelistrikan di sini maksudnya yang berhubungan dengan tempat pemasangan nantinya ya. Jangan terlalu jauh dari yang ada listriknya gitu loh. Jadi benar-benar kita pastikan tempat kondisinya ya listriknya. Terus jalur air pembuangan. Nah, seperti kemarin saya ada cek lokasi ke daerah Cibubur tapi sudah mau mendekat ke Gunung Putri ya. Dia tuh pengennya ngeletakinnya memang itu strategis sih. Menurut saya juga saya lihat strategis. Si customer juga senangnya di situ. Tapi kendalanya jalur air pembuangannya nggak ada karena di situ bukan wastafel. Kalau wastafel mungkin ada ya jaluran air pembuangan. Ternyata ini nggak ada. Akhirnya saya kasih saran, Pak, Bu, di sini memang bagus, tapi jalur pembuangannya tidak ada. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan karena ini berhubungan nanti tempat kita menentukan si produk yang akan kita pasangkan di rumah calon customer kita. Jadi yang tiga ini perlu kita perhatikan ya, untuk sumber airnya, listriknya, dan jalur pembuangannya supaya tidak menyulitkan bagi teknisi kita nanti waktu melakukan instalasi. Oke, kita lanjut ya. Belum Pak, masih yang di bawah Pak. Ya, ini untuk penempatan lokasi produk water purifier kita ya. Ini juga harus kita perhatikan ya. Jangan penempatannya itu sudah oke, sudah pas, listriknya ada, airnya ada, pembuangannya ada. Tapi di situ mungkin dekat dengan jendela sehingga kalau siang matahari masuk kena ke produk si Koe. Nah, ini juga kita hindari. Artinya lokasi itu tidak sesuai ya, kurang disarankan oleh si Koe. Kenapa? Karena sinar matahari itu mempengaruhi daripada air yang nantinya setelah diproses yang ada di dalam tangki penampungan produk yang dipasangkan. Jadi itu juga harus kita sarankan, Pak, jangan di sini ya Pak, karena kayaknya saya lihat nih matahari kayaknya siang pasti masuk nih Pak, gitu ya. Jadi itu harus kita kasih tahu juga. Yang kedua, lokasi penempatannya juga kalau bisa, karena apa? Karena kan kita sudah kenal nih produk kita ya. Produk saya ini adalah produk yang sangat baik untuk dikonsumsi pertama. Kedua,
nilainya juga untuk kesehatannya juga baik. Jadi penempatannya pun kalau bisa kita hindarkan dari tempat yang kurang layak. Misalkan mungkin dia letaknya di dapur tapi dapurnya dapur kotor, ya kan? Nah, kalau bisa jangan disarankan di situ. Kenapa? Karena ya kita menghindari takutnya nanti pas dipasang di situ ke depannya ada sesuatu yang terjadi. Dia menyalahkan si produk gitu loh. Padahal apa? Padahal penempatannya yang tidak pas gitu. Ya, jadi itu juga perlu kita perhatikan. Oke, next. Nah, ini satu lagi yang perlu kita perhatikan ya. Setelah kita lakukan panjang lebar, kita sudah 2 jam nih bercerita dengan calon customer. Kita kan nggak di rumahnya nih, jadi kita nggak tahu. Nah, kalau kita ke rumahnya, kita izin ke rumah customer. Pak, boleh nggak saya ke saluran air, ke wastafel? Saya mau pengen lihat nih Pak, tekanan airnya seperti apa. Karena tekanan yang diperbolehkan itu ya, kalau untuk standarnya itu 1,5 PSI. Ya, tapi kalau untuk standar KOE itu 10 PSI. Nah, kita kan, lah apaan ya? 10 PSI, gimana saya nggak ngerti gitu ya. Secara sederhana kita bisa mengetahui masuk nggak standar tekanan air ini. Kita bisa buka keran air, kita tutup dia punya lubang airnya, ya. Ada nggak air yang mendorong dari dalam ke tangan kita? Kalau ada tekanan, artinya itu dia punya tekanan masuk standar 10 PSI. Tapi kalau dia tidak menekan tangan kita sarankan jangan digunakan dulu koinnya, nanti ada solusi satunya lagi ya. Solusinya apa? Solusinya ya harus pakai tambahan pompa pendorong ya. Tapi saya rasa kalau dia sudah punya toren, kalau air tanah itu pasti tekanannya masuk ke 10 PSI ya. Kalau pakai air pump biasanya juga itu tekanannya besar. Nah, tapi kadang kan pengaruh, dia dari toren ke tempat kita pemasangan ini jauh nggak? Kadang kan air jalan itu mempengaruhi dia punya tekanan. Ya, kalau memang dekat itu pasti tekanannya bagus, tekanannya standar ya. Oke, yang kedua, ini jumlah kepadatan terlarut. Nah, pasti di sini semua udah punya pakai TDS ya. Kita coba tes di depan customer. Berapa TDS si customer? Yang diperbolehkan oleh si KW itu berapa Ibu-ibu? Iya, 500 ppm standar akhir ya. Di atas itu lebih baik jangan ya. Oke, terus ini ada laju airnya juga kita perhatikan ya. Standar Indonesianya 2 LPM, kalau standar KOE itu 1 LPM. Ini artinya laju air itu adalah kecepatan air pada saat dia datang gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ini sudah berapa tahun rumahnya. Ya kan dia punya pipa-pipa sudah pernah diganti nggak. Kadang kan kalau yang baru dengan yang banyak endapan di dalam pipanya itu mempengaruhi laju air yang keluar ke keran air yang akan digunakan untuk penyambungan ke produk kita nantinya. Terus untuk kekeruhan ya, kekeruhannya ini juga kita ada standar dari KOE itu 5 NTU. Nah, kalau ini sih sebenarnya paling gampang ya. Dengan kasat mata juga kita bisa lihat. Kalau memang itu air memang sudah sangat jorok sekali ya kan, butek sekali, ya kita sarankan nggak langsung digunakan pakai produk KOE ya. Nah, sekarang kita udah ada solusinya POE untuk membantu ya. Oke. Nah, karena semua water purifier yang dijual di Indonesia dilengkapi dengan pompa internal dan eksternal, jadi tadi yang mungkin untuk tekanan air itu sudah aman ya. Karena KOE kita contohnya kayak Neoplas, dia kan itu ada pompa ya di atasnya itu untuk membantu daripada tekanan air yang datang, mungkin dia nggak mencapai tekanan yang maksimal, tapi dibantu oleh si pendorong yang ada di Neoplas itu untuk membantu supaya dia masuk bisa ke reverse osmosis. Sebenarnya yang membutuhkan tekanan itu adalah filter reverse osmosis. Udah pernah membedah nggak Bu yang di dalam filternya? Ada satu yang namanya filter reverse osmosis ya, itu yang membutuhkan tekanan sampai 10 PSI. Kalau untuk filter pertama dan yang ketiganya itu enggak, cuma hanya satu filter itu saja.
Ya, filter reverse osmosis itu yang membutuhkan tekanan sampai 10 psi. Nah, di sini ada B, jika tekanan air lebih besar dari 20, instalasi dapat dilakukan. Jika lajur alir 1 LPM bisa dilakukan. Artinya, karena ini tadi Bu, karena ada pompa eksternal dan internal tadi, itu yang membantu. Ya. Jika tekanan air lebih kecil dari 20, instalasi hanya dapat dilakukan jika laju airnya 2 LPM. Jadi lajunya itu lebih cepat gitu, walaupun tekanannya tidak mencapai 10 PSI, misalnya cuma 9. Tapi lajunya itu lebih cepat, masih bisa digunakan karena ada bantuan tadi, pompa internal dan eksternal. Oke, next Mas. Ya, poin selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam instalasi ya. Hal-hal lain yang bersifat rekomendasi. Nah, ini tadi ya berhubungan saya tadi katakan kita meletakkan kowe-nya di mana. Nah, dari kowe itu standarnya 5 meter. Ya, jaraknya ya. Jarak keran dengan produk itu paling jauh 5 meter. Kalau 6 meter gimana Bu? Karena itu tempatnya cukup bagus gitu ya, atau 7 meter. Bukan tidak bisa. Bisa. Tapi mengganggu daripada tekanan tadi. Karena semakin jauh tekanan akan berkurang. Ya kan? Tekanan semakin jauh dia semakin berkurang. Sehingga kenapa harus kita gunakan standar 5 meter supaya dia stabil tekanannya. Ya, itu pertama. Kedua, kalau lebih daripada 5 meter, nanti si pompa bekerjanya lebih berat. Yang tadinya mungkin karena kerjanya normal ya, karena kita bikin sampai 7 meter, karena keinginan kita lokasi itu bagus, jadi si pompa itu kerjanya lebih keras gitu loh. Jadi masa gantinya bisa lebih cepat. Sebelum waktunya masa ganti, dia sudah harus berganti. Kenapa? Karena jarak tadi. Karena kan dia perlu harus tenaga lagi untuk membantu tekanan airnya gitu. Jadi kita sarankan tetap di angka 5 meter. Ya, itu paling jauh. Oke, selanjutnya penempatan produk water purifier yang di dalam kabinet. Nah, ini biasanya yang pemasangannya itu di apartemen ya kan, yang space-nya itu nggak banyak. Jadi mereka suka masukkan ke dalam kabinet-kabinet. Nah, ini juga tolong diperhatikan. Jadi kan kita tahu tuh lebar daripada si kowe tingginya berapa. Biasanya kalau dalam kabinet kan biasanya yang kecil-kecil itu ya. Nah, yang besar juga terkadang ada lebih banyak sih yang kecil. Nah, itu kita usahakan, kita harus tahu sebagai XP, boleh nggak kita masukkan produk ini ke dalam kabinet si customer yang ukurannya berapa. Nah, jadi kita bantu ukur. Nah, usahakan itu harus ada space dilebihkan 15 cm ke kiri, 15 cm ke kanan, 15 cm ke atas, dan ke belakang. Ini fungsinya buat apa Bapak Ibu? Fungsinya untuk sirkulasi daripada udara. Kan ada udara di situ. Karena kalau tidak ada sirkulasi udara, itu juga akan mempengaruhi nanti hasil air yang ada di dalam produk kowe itu. Dia akan mempengaruhi sehingga dia bisa berubah, dia punya rasa pada saat kita minum, atau mungkin dia akan menjadi terjadi perubahan di dalamnya karena suhunya lebih panas di dalam gitu loh Ibu. Jadi TDS-nya bisa naik. Nah, jadi itu standarnya ada. Jadi kita bantu, kita usahakan, kita ajarin Bu, bisa nggak ya ini dilebarin karena standar kita ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke belakang tuh 15 cm. Ya, jadi itulah fungsinya kalau kita XP yang waduh kayaknya ini kurang pas nih Pak. Bisa nggak? Oh, yang ini kayaknya Pak, karena kan kabinet kadang ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, di sini Pak kayaknya lebih bagus. Di mana ya kemarin saya lihat? Iya, saya juga ada cek lokasi kemarin begitu. Dia bilang, di sini aja ya Bu, nanti saya pengen letak. Oh, di itu baru saya ingat di perusahaan ya. Nah, kebetulan ada dispensernya di situ. Di sini ya Bu, nanti kita pasang katanya. Jadi saya lihat Pak,
sepertinya kalau space-nya saya lihat nih kurang mendukung. Nah, jadi lebih baik kita letakkan di tempat yang sirkulasinya itu jauh lebih bagus ya Pak, supaya apa? Menjaga kualitas air gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini pengeboran, ini juga kemarin ada nih XP yang tanya sama saya, kenapa ya teknisi kita kok nggak mau dia ngebor? Sampai itu instalasinya dibatalkan ya, karena memang dari pihak perusahaan si kue, kalau di rumah customer kita, itu rumahnya sudah rapi banget gitu ya. Marmer, terus terbuat dari keramik, dan memang cakep sekali. Jadi ya kita sarankan ini kita kembalikan ke customer untuk melakukan pengeboran ya, untuk menghindari juga risiko-risiko lah yang kita kurang tahu nantinya apa terjadi ya kan. Jadi lebih aman kita serahkan ke pihak customer yang melakukan pengeboran ya. Oke, next. Oke, itu tadi untuk WP ya, karena di sini kita sudah semua pasti menjual WP ya. Salah satunya itulah standar atau apa yang harus kita ketahui. Walaupun kita bukan teknisi, tapi kita boleh harus tahu daripada kita sudah lama berbincang sejam 2 jam, ternyata di ujung-ujungnya akhirnya nihil ya kan. Kecewanya saya bisa rasakan seperti apa. Penantian kita juga sampai ke verifikasi, CCP, jadwal instalasi itu memang membuat kita dakdikdukder. Ternyata pas akhirnya hanya karena hal-hal kecil tadi gagal penginstalan ya, dan kita akhirnya down, udah kecewa Bu, jadi kesel saya gitu kan. Jangan, makanya kita XP kita harus punya ilmu walaupun hanya sedikit ya, nggak pasti harus kayak teknisi kita, yang penting kita tahu apa-apa saja. Oke, sekarang kita masuk ke POE ya. Nah, ini POE sebenarnya yang paling banyak ya permasalahan yang saya ikut hadapi juga ya. Nah, POE ini standar yang harus kita perhatikan itu adalah tekanan air ya, kekeruhan air, terus TDS-nya, terus temperaturnya ya, panasnya itu juga harus kita perhatikan. Terus sama ya apa tadi jalannya air, alur air itu ya, itu juga harus kita perhatikan. Sama sih, kurang lebih hampir sama dengan si WP ya. Oke, next. Nah, di sini yang direkomendasikan ya untuk POE, penempatan lokasi POE ini mudah terjangkau. Ini maksudnya gini loh Ibu, saya pernah kemarin itu mau coba cek lokasi untuk pemasangan POE. Nah, si customer mintanya itu karena dia punya toren di atas, dia mau letakkan di atas juga karena memang dia ada ductnya sedikit ya. Jadi dia mau letakkan POE-nya di atas. Jadi saya lihat, Bu, bisa saja kalau nanti kita letak pemasangan di atas, tapi itu akan menyulitkan daripada teknisi kami nantinya yang datang berkala 2 bulan sekali. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita letakkan di sini, boleh nggak Bu gitu. Nah, kita bisa letakkan di bawah ya kan, daripada si kaki apa namanya, menara ya, menara si itu, si toren gitu loh. Kita letakkan di situ supaya lebih mempermudah nantinya kalau teknisi kita datang melakukan servis berkalanya. Oke, terus yang kedua, POE mempunyai sistem auto drain sehingga membutuhkan tekanan yang konsisten. Nah, ini mempengaruhi daripada struktur pemasangan ya. Nah, kalau untuk POE, kita itu biasanya kan kalau di rumah kita tahu, kita contoh air pump lain, tanah ya, mesin air, masuk ke toren. Toren baru kita pasang POE. Dari POE baru ke WP kita. Ya, jadi itu ya siklusnya ya. Jadi mesin air di rumah customer, toren, baru kita punya POE, baru kita punya WP. Kenapa? Karena di sini dikatakan
kita punya POE, dia punya ini Bu, auto run. Ini maksudnya dia itu bisa mengontrol atau mendeteksi air yang ada di toren. Jadi kalau tekanan air dari atas itu sudah sangat kurang, dia akan menutup daripada dia punya aliran air ke si POE tadi. Jadi harus kalau bisa yang sistem otomatis ya. Jadi kalau udah berkurang dia sudah bertambah. Karena kan air itu juga di toren mempengaruhi, kalau banyak tidaknya itu mempengaruhi tekanan supaya dia bisa masuk ke dalam si POE. Ya, jadi itu ininya Ibu ya. Mesin air, toren, POE, WP. Oke, kita lanjut. Next, Mas. Oke. Nah, di sini ada lagi yang perlu kita perhatikan. POE hanya diperuntukkan skala rumah tangga ya. Jadi ini kalau untuk kantor, sekolahan, perusahaan, ini tidak direkomendasi. Ini hanya untuk rumah tangga saja ya. Terus material pipa yang tersedia dan direkomendasikan untuk instalasi POE adalah jenisnya HDPE dan PVC ya. Nah, jadi hanya dua ini saja yang direkomendasikan. Ya, kalau untuk yang lainnya itu ya lebih baiknya memang kita katakan tidak. Supaya apa? Karena ini dua yang memang sangat baik untuk menjaga daripada kualitas air pipa yang merek ini. Oke, lanjut. Terima kasih. Habis. Oke. Ini sedikit edukasi, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di online bisa mempergunakannya di dalam mengedukasi kepada calon customer kita dan tetap semangat, sukses. Oke. Terima kasih Karina edukasinya. Beri aplaus sekali lagi buat Kak Rina yang telah memberikan edukasi. Oke, baik teman-teman. Yati ingatkan lagi, baik yang online ataupun offline harus absen ya. Sekali lagi, diingatkan jangan lupa absennya. Karena ini yang sangat penting. Untuk selanjutnya, kita mau tes lagi. Karena tadi udah dapat materi, dapat motivasi dari SM, edukasi tadi ya Bu ya. Jadi harus ini yang edukasi terakhir ini yang dari Kak Rina ini harus diperhatikan. Kenapa? Kalau di lapangan ini masalahnya. Kalau udah nggak jadiin NS, ujung-ujungnya apa Bu? Nggak jadi duit kan Bu? Ya, jadi itu tadi. Pokoknya ini hal yang tadi itu penting sekali. Karena banyak yang nggak paham ke arah situ. Nah, saya akan tes lagi semangatnya. Masih ingat yel-yelnya Koe? Asih ya. Bangkit berdiri dong, biar semangat karena udah dapat ilmu yang luar biasa. Kayaknya lemes-lemes dikit ya Bu ya. Habis dapat materi dan langsung kita mau ngegas lagi di lapangan. Mumpung masih awal bulan. Saya tes. Siapa kita? Kayaknya kurang kompak deh ya. Kayaknya masih lemes-lemes. Kayaknya belum sarapan apa ya? Nanti lunch ya Pak ya. Sekali lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Koe Indonesia 5.000 unit. Pasti bisa. Oke, terima kasih.